Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang soal SMBT, yaitu tes skolastik yang meliputi problem solving, bisa saja dalam bentuk kuantitatif atau pelajaran matematik. Part 11 tahun 2026. Nomor 1. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk sebuah tas. Setelah diskon, harga tas menjadi 320. Harga awal tersebut adalah A 360.000, B 380.000, C 400.000, D 420.000, atau KE 450.000. Kita jawab. Harga diskon itu sama dengan harga awal dikurang harga awal kali prosentase. Ya. Jadi kalau harga yang sudah diskon itu berarti harga awalnya dikurangi harga awal yang dikali dengan persentase. Ya. Berarti 320.000 itu sama dengan harga awal dikurang harga awal kali 0,2. Karena di sini 20% ya. Nah, 20% itu artinya sama dengan 0,2. 20 per 100. Ya, 0,2. Atau kita bisa menulis menjadi 320 sama dengan harga awal dikali 1 kurang 0,2. Ya, karena harga awal di sini sama ya. Harga awal kali 1 sama dengan harga awal. Kemudian harga awal kali 0, min 0,2 sama dengan harga awal kali 0,2. Kemudian harga awal sama dengan 1 kurang 0,2 itu sama dengan 0,8. Sehingga kalau kita ingin mencari harga awalnya, maka sama dengan harga awal dibagi 0,8. Ya, 320.000, sorry ya, bukan harga awal. Harga diskon dibagi dengan 0,8. Hasilnya sama dengan 320 per 1 per 8 per 10. Jadi kalau kita ingin membagi secara seperti ini ya, 0,8 itu kan sama dengan 8 per 10. Nah, 320 itu sama dengan 320 per 1. Ya. Jadi suku dalam kali suku dalam, suku luar kali suku luar. Atau menjadi 3.200.000 dibagi 8 sehingga hasilnya sama dengan 400.000. Dan sebenarnya eh, mudahnya ya. Jadi 32 dibagi 8 itu 4. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada nolnya seperti ini. Hingga dapatkan 400.000. Jawaban yang benar adalah C, 400.000. Kemudian nomor yang kedua, sebuah mobil menempuh jarak 180 km dalam waktu 3 jam. Jika kecepatannya dikaitkan 20%, maka waktu tempuh untuk jarak sama adalah A, 2 jam, B, 2 jam 15 menit, C, 2 jam 30 menit, D, 2 jam 40 menit, atau KE, 3 jam. Kita jawab, jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Jaraknya 180 km dan waktunya 3 jam. Berarti kita harus mencari kecepatannya ya. 180 sama dengan kecepatan dikali 3 jam ya. Atau kecepatan sama dengan 180 kali dibagi 3 sehingga hasilnya adalah 60 km per jam. Jika kecepatannya dinaikkan 20%, berarti kecepatan setelah naik 20% itu adalah kecepatan awal ditambah kecepatan dikali 20% karena mau dinaikkan 20% ya. Itu sama dengan 60 ditambah 60 kali 0,2. Karena seperti tadi 20% itu sama dengan 0,2 dari 20 per 100. Atau menjadi 60 ditambah 12 itu sama dengan 72. Jadi setelah kecepatan dinaikkan 20%, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Kemudian kita kembali ke sini, rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, sekarang kecepatannya yang diketahui, sekarang waktu yang ditanyakan. Nah, maka modelnya seperti ini, waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Atau sama dengan 180 dibagi 72, hasilnya adalah 2,5 jam atau sama dengan 2 jam 30 menit. Jadi 0,5 jam atau setengah jam itu sama dengan 30 menit. Sehingga yang jawaban yang benar itu adalah bagian C, 2 jam 30 menit. Selanjutnya, nomor yang ketiga. Rata-rata dari bilangan ada 15. Jika satu bilangan dikeluarkan, rata-ratanya menjadi 12. Bilangan yang dikeluarkan adalah A 35,
apakah B 99, maksudnya 39, apakah C 42, apakah D 45, ataukah E 49. Kita jawab ya. Kita misalkan dulu bilangan-bilangan itu ya, menjadi X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, dan X10. Jadi ada 10 bilangan yang berbeda ya, dengan cara membedakannya melalui indeks ya. Kemudian X rata-rata dari 10 bilangan itu artinya kita jumlahkan 10 itu X1 tambah X2 tambah dengan X10 dibagi 10 sama dengan 15. Ini 10 bilangan dijumlahkan, berarti dijumlahkan 10-nya baru kemudian dibagi 10, dapatnya 15. Atau X1 yang dijumlahkan sampai 10 itu hasil nilai keseluruhan itu adalah 150. Nah, sekarang ada yang keluar 1. Nah, berarti tinggal 9 ya. Jadi rata-rata 9 bilangan tersebut itu sama dengan kita bisa jumlah seperti ini. X1 dijumlah tambah X2 tambah X3 sampai X9 dibagi 9. Nah, kita anggap bahwa yang keluar itu adalah X10 ya. Anggap. Bisa saja X1, bisa saja X2, tapi kita bagi keluar bisa saja X1 atau X2 atau X yang lain yang kita keluarkan. Nah, agar lebih terstruktur, lebih baik kita keluarkan X10 supaya penjumlahan sampai X9 itu jelas ya. Jadi X rata-rata 9 bilangan itu adalah seperti ini. X1 tambah X2 tambah sampai X9 itu dibagi 9 sama dengan 12. Atau jumlahan X1 tambah X2 tambah X9 itu sama dengan 9 kali 12 sama dengan 108. Sehingga rumus X1 ditambah X2 tambah 9 tambah X10 itu sama saja kalau saya tulis X1 sampai 9 itu jumlahnya ada 108 ditambah X10 itu sama dengan 150. Sehingga X10 sama dengan 150 kurang 108 itu sama dengan 42. Nah, sehingga jawaban cocok adalah C, 42. Selanjutnya nomor yang keempat. Nah, jika 3 mesin dapat memproduksi 180 botol dalam 6 jam, maka 5 mesin dengan kecepatan yang sama dapat memproduksi berapa botol dalam 4 jam? Apakah 150 botol? Apakah B 180 botol? Apakah C 200 botol? Apakah D 240 botol? Ataukah E 300 botol? Kita jawab. Hitung produksi per mesin. Jadi sebenarnya ini kita bisa hitung langsung ya, tapi kita mempelajari step by step. Jadi hitung produksi per mesin itu berarti 180 botol dibagi dengan karena 3 mesin ya, berarti 3 mesin itu produksinya 60 botol. Nah, kemudian hitung produksi per jam, berarti setiap mesin itu memproduksi per jamnya itu berarti 60 dibagi 6 jam. Hasilnya adalah 10 botol. Jadi untuk 180 bagi 3 ini berarti setiap mesin itu memproduksi 60 botol dalam waktu 6 jam. Nah, jadi untuk produksi per jamnya setiap mesin itu berarti 60 dibagi 6. Artinya setiap mesin bekerja 6 jam itu memproduksi 10 botol. Jadi hitung produksi per mesin dan per jam adalah 10 botol. Ya. Jadi per mesin per jam itu hasilnya adalah 10 botol. Berarti kalau 5 mesin tinggal kita kali 5. Karena di sini per mesin per jam. Jadi 5 mesin per jam itu 5 kali 10. Berarti per jamnya itu 5 mesin itu memproduksi 50 botol per jam. Karena tadi setiap mesin itu memproduksi 10 botol per mesin per jam. Artinya dalam waktu 4 jam, yang kita kali, berarti 50 kali 10, kali 4, itu sama dengan 200 botol. Jadi jawaban yang cocok adalah bagian C, itu 200 botol. Selanjutnya, nomor yang ke-5 atau nomor terakhir. Sebuah perusahaan ingin mengoptimalkan biaya produksi.
biaya tetapnya adalah 2.000 dan biaya variabelnya adalah 5.000 per unit. Artinya jika kita memproduksi suatu unit, berarti dia ada di situ andilnya di situ modalnya 5.000 ya. Jika harga jual per unit ada 15.000, berapa unit minimal yang harus diproduksi agar perusahaan untung? Apakah A 18 unit, apakah B 19 unit, apakah C 20 unit, apakah D 21 unit, ataukah produksi kurang dari 19 unit? Kita jawab. Kita misalkan bahwa biaya variabel X ya per unitnya ya. Kemudian untung terjadi jika harga jumlah unit laku lebih dari biaya tetap ditambah dengan biaya per unitnya Rp 5.000 per unitnya. Atau kita tulis bahwa 15.000 X itu harus lebih besar daripada 2 juta ditambah 5.000 per X itu ya. Maksudnya saat per unitnya ya. Jadi 5.000 kali X berapa unit kita produksi. Atau bisa kita tulis menjadi 15.000 X dikurang 5.000 X, artinya kita mengumpulkan bilangan yang sejenis ya. Nah, yang memiliki X kita kumpulkan dan yang tidak sendiri. 15X dikurang 5.000 X itu lebih besar daripada 2 juta. Atau menjadi 10.000 X lebih besar daripada 2 juta. Karena di sini kan 15.000 kurang 5.000 ya. Jadi 10.000 X itu lebih besar daripada 2 juta. Atau menjadi X sama dengan X lebih besar daripada 2 juta per 10.000. Nah, kita bisa coret di sini. Berapa nolnya bisa kita coret ya. Ini bisa berapa nolnya kita coret. 2 jutanya berapa? 4 nih 5 ya. Di sini juga 5 di bawah sehingga X-nya itu harus lebih besar daripada 20. Berarti tidak boleh 20 karena kalau 20 itu rugi ya. Atau bukan rugi tidak mempunyai keuntungan. Nah, di sini pertanyaannya adalah agar perusahaan untung. Berarti harus lebih besar daripada 20. Sehingga di sini yang bisa lebih besar daripada 20 adalah pada bagian D, yaitu produksi 21 unit. Berarti untungnya ada 1 unit. Yang jelas adalah perusahaan untung, maka jawaban yang cocok adalah 21 unit. Perusahaan bisa untung itu jika memproduksi 21 unit atau lebih. Sehingga jawaban yang benar itu adalah ada pada pilihan D, yaitu produksi 1 unit. Kan dikatakan minimal. Ya, berarti cukup kita tahu bahwa produksi minimalnya itu adalah 21 unit. Ya. Nah, di sini kan bisa beruntung memproduksi 21 unit atau lebih. Berarti dasar atau minimalnya itu 21 unit, maka perusahaan sudah untung. Belajar adalah kunci membuka pintu masa depan yang cerah. Dengan tekun dan sabar, setiap tantangan akan menjadi pelajaran berharga. Jangan takut gagal, karena dari situ kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.